Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila RM4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Di video kali ini aku mau ganti spray ya teman-teman. Nah, ini videonya aku ambil di sore hari di jam 6 gitu ya. Tadi aku ganti spray ini setelah aku bawa si Abang Razik belum berobat ke klinik ya teman-teman. Karena Abang Razik itu lagi batuk pilek ya. Mungkin karena cuaca yang gak bersahabat sekarang ini ya teman-teman. Nah, sekarang ini di tempat aku tuh sering hujan ya teman-teman. Cuacanya itu kadang-kadang lagi panas, tiba-tiba hujan. Tapi ini dari kemarin ya teman-teman, dari siang hujan, nah nyambung lagi dari tadi pagi hujan sampai sekarang itu ya nggak tentu-tentu ya teman-teman. Dari pagi itu lebat ya, tapi dari siang itu gerimis-gerimis sampai malam hari ini. Nah, gerimis-gerimis manja gitu teman-teman, jadi matahari memang nggak muncul sama sekali gitu ya teman-teman. Nah, cuaca di tempatku saat ini sejuk ya teman-teman, karena kan dari pagi hujan gitu ya, dan ditambah dari kemarin juga mataharinya juga nggak keluar ya teman-teman. Nah, kota Pekanbaru seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya panasnya tuh full, untuk cuacanya itu panas banget. Nah, kalau lagi cuaca mulai musim hujan seperti ini, terasa dingin juga lah teman-teman. Pokoknya sejuk, adem banget. Pokoknya aku dari tadi pagi selesai pulang dari pasar, habis selesai beres-beres mandi gitu kan, aku tiduran aja di kamar loh teman-teman, karena saking sejuknya udara yang dingin bikin kita mager ya teman-teman, dan bikin perut lapar juga. Nah, ini karena ini spray udah terasa gatal ditidurin. Nah, kali ini aku ganti ya teman-teman. Nah, memang sih aku tuh kalau ganti spray minimal itu seminggu sekali ya teman-teman, tapi kadang-kadang tergantung ya. Kalau seminggu sekali itu wajib bagi aku. Nah, kalau misalnya habis aku ganti nih kan, kadang kan ada Rafiq itu suka makan ya di tempat tidur gitu. Kalau kotor ya terpaksa lagi aku ganti, walaupun baru 1 hari dipakai gitu ya teman-teman. Nah, di situ kelihatan kan ada Rafiq itu loncat-loncat di atas tempat tidur. Aku tuh kalau ganti spray seperti ini loh teman-teman, susah banget aku tuh ngambil videonya yang rapi banget kayak teman-teman di rumah semua. Kalau ganti spray itu kan disusun rapi-rapi gitu dengan bantal-bantal dan selimut ya teman-teman. Tapi aku nggak bisa loh teman-teman, karena ada Rafiq itu ngerecokin terus di atas tempat tidur. Nanti kalau aku nyusunnya itu paling nanti ya teman-teman, kalau ada Rafiq itu udah tidur, nah itu baru aku bisa nyusun bantal-bantalnya. Kalau dia masih bangunnya seperti ini ya teman-teman, dia asik loncat-loncatan aja di atas tempat tidur. Nah, apakah cuma anak aku aja yang seperti ini? Nah, teman-teman yang punya anak kecil yang seumuran dengan adik Rafi, apakah ada yang sama? Kalau misalnya ganti spray itu sepertinya dia itu kegirangan banget loh teman-teman. Nah, di sini aku tuh sambil kerja, mulutku tuh sambil merepet gitu ya teman-teman. Maksudnya tuh sambil ngelarang ya dari Rafiq jangan loncat-loncat, takutnya nanti jatuh, atau takutnya nanti kakinya itu keseleo ya teman-teman. Karena ada Rafiq tuh sering kali ya teman-teman diurut, karena kan dia tuh sering loncat-loncat, terus saat lagi loncat-loncat kadang kakinya itu sakit, terus jalannya itu kadang suka pincang-pincang gitu loh teman-teman. Nah, makanya aku tuh paling nggak suka kalau dia loncat-loncat di atas tempat tidur, karena kan kalau dia loncat itu pas jatuh kan kita kadang nggak lihat ya teman-teman, jadi kita nggak tahu yang sakitnya itu gimana. Paling nanti kita aja yang lihat perubahan, kadang dia itu jalan pincang-pincang. Memang sih dia kadang kalau itu tuh nggak rewel ya teman-teman, nggak pernah nangis ya. Nengok kalau udah pincang-pincang itu pasti ada di anggota tubuhnya yang sakit seperti kaki atau di bagian pahanya gitu.
Nah ini aku udah selesai ganti spray di kasur yang besar. Ini lanjut aja aku mau gantiin sarung bantalnya ya teman-teman. Nah karena ini aku juga mau sekalian nyuci ya. Nah karena ini di dalam mesin cuci aku juga lagi mutarin kain ya teman-teman ya. Jadi biar aku sekalian cuci malam hari ini untuk spraynya. Nah disitu kelihatan kan Adek Rafiq asik mau loncat katanya, itu kan bantal disusun-susun jadi dibilangnya itu dia mau naik tangga gitu loh teman-teman. Nah itu nggak kerikot ya sama kameranya aku karena aku takut juga loh ngerikot dia ngeloncat-loncat, takut nanti akun aku tuh kena pelanggarannya gitu teman-teman, karena kadang ya dibilangnya itu membahayakan. Nah tapi nggak apa-apa ya, Adek Rafiq nggak kerikot ya teman-teman. Nah disitu dia aku minta tolong juga ya sama Adek Rafiq, minta diambilin bantalnya biar sekalian aku ganti buat sarung bantalnya. Nah teman-teman di rumah kalau ganti spray itu minimal berapa hari sekali ya, boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Nah bagi teman-teman yang lagi mageran buat ganti spray, yuk tontonin video aku sampai selesai ya biar ketularan semangatnya ya teman-teman. Nah ini langsung aja ya aku ganti spray di kasurnya Adek Rafiq. Nah itu kasurnya Adek Rafiq udah sama tinggi lagi teman-teman dengan kasur yang besar, karena kan omanya anak-anak udah pulang kampung gitu ya teman-teman. Jadi posisi kasur aku pindahin lagi ke kamar ya. Nah didempet-dempet seperti itu aja ya teman-teman. Nah ini kasurnya si Adek Rafiq itu tadi aku balik gitu ya teman-teman, karena kasur yang posisi sebelahnya itu keras gitu loh teman-teman, karena kan waktu aku habis lahiran Adek Rafiq itu kan sempat pendarahan di atas kasur itu, jadi itu yang bikin busanya itu kayak menebal padat gitu. Nah jadi nggak enak kalau ditidurin, makanya disitu aku balik posisinya ya. Nah lanjut ya, aku mau ganti juga di spray ini ya teman-teman, maksudnya di kasur kecil ini, kasurnya Adek Rafiq itu ya teman-teman. Nah kalau dia misalnya tidur siang, Adek Rafiq itu kan nggak pakai pempes siang ya, makanya kadang tidur siang dia aku taruh di kasur kecil ini ya teman-teman. Kalau seandainya ompol gitu siang, aku bisa langsung jemur ya untuk kasurnya, karena kan kasurnya itu kalau diangkat sendiri masih keangkat ya, nggak terlalu berat gitu. Tapi Adek Rafiq alhamdulillah ya teman-teman, jarang banget dia ompol di tempat tidur siang hari gitu ya teman-teman. Dia karena kalau siang itu dia udah terbiasa ya pipisnya ke kamar mandi, jadi dia itu udah tahu kalau udah terasa mau pipis dia langsung lari ke kamar mandi. Tapi kalau malam masih aku kasih pempes ya teman-teman, karena Adek Rafiq itu kalau udah tidur itu tidurnya tuh nyenyak banget sampai pagi loh teman-teman. Walaupun misalnya diompol di atas kasur, pasti dia itu nggak rewel sama sekali, tetap tidur nyenyak sampai pagi. Jadi daripada nanti dia tidur kedinginan gitu ya teman-teman, mendingan kalau malam aku kasih pempes aja. Nah gimana nih teman-teman, udah 8 menit aja nih video aku. Mudah-mudahan ya video aku bisa menularkan semangat ke teman-teman buat beraktivitas ya, terutama buat berberes gini ya teman-teman, dan ganti spray juga. Mana tahu kan spraynya udah harus diganti, terus karena mageran ditunda-tunda gitu, entar gitu ya, jadi lama-lama kebablasan ya teman-teman. Aku tuh kadang suka sering seperti itu juga loh teman-teman, misalnya lagi berberes tapi aku tunda-tunda gitu, ntar ya akhirnya kebablasan berberesnya, jadi nggak jadi-jadi gitu ya. Jadi makanya aku tuh misalnya kalau pengen beberes ya aku lanjut langsung aja beberes, walaupun itu malam hari ya teman-teman. Yang penting aku lakukan niat aku gitu, jadi aku nggak sistemnya tunda-tunda gitu ya teman-teman. Kalau aku tunda-tunda nanti yang ada ya aku tuh lama-lama jadi kebablasan, yang ada nanti pekerjaan itu makin numpuk-numpuk ya. Nah ini lanjut ya, udah selesai aja aku gantiin sarung bantal satu persatu.
ini masih ada tinggal satu bantal lagi yang belum aku ganti ya teman-teman. Nah di situ tadi aku minta tolong ambil sama Ade Rafiq, tapi Ade Rafiq tadi nggak tahu yang mana gitu ya. Nah di sini aku dibantuin sama Ade Rafiq bawa bawa sarung bantal dan spray yang kotor ke belakang gitu ya teman-teman. Nah tahu nggak di luar dia bilang apa sama abang-abangnya? Dia bilang tolong diangkatin itu spray ke luar katanya, karena mau dicuci sama bunda. Padahal aku nggak bilang sama sekali loh teman-teman, nggak nyuruh sama sekali, dia bilang sama abang-abangnya. Tapi ya sekarang ini Ade Rafiq itu kalau ngomong itu pintar banget loh teman-teman, kadang itu yang bikin kita gemes sama dia. Nah lanjut, ini udah selesai aku gantiin sarung bantal. Nah ini aku mau angkat ya, untuk spraynya mau aku pindahin ke dapur dulu karena kan mau aku cuci gitu ya teman-teman. Nah disitu kelihatan tadi dia mau bantu aku, tapi aku bilang kalau untuk spray dan selimut itu berat, ya udah adek bawa yang ringan-ringan aja. Nah situ kelihatan kan dia girang banget udah bantuin aku gitu, dia pasti bangga gitu loh teman-teman kalau udah bantuin aku bekerja gitu. Nah lanjut ya, aku mau sapu-sapu aja di bagian kamar ya teman-teman. Nah kalau untuk bagian luar tadi aku udah dibantuin sama Abang Rapa buat bersih-bersih ya, karena tadi sebelum bawa Abang Razik berobat aku udah pesan suruh nyapu rumah gitu, gantian gitu ya teman-teman. Karena kalau siang tadi yang nyapu tuh si Abang Raja ya, jadi biar nggak ada rasa cemburunya, jadi aku suruh mereka itu gantian buat beresin rumah. Nah itu jangan sapok ya dengan beras yang ada di sudut itu. Kemarin aku beli beras tapi belum aku pindahin ke dapur ya teman-teman, karena mager aja buat ngangkatnya. Nah itu salah satu contoh kalau pekerjaan aku tunda-tunda ya, pasti sampai beras habis di dalam tempat beras itu masih ada beras berdiri di sudut itu. Nah lanjut ya teman-teman, ini aku jemurin kainnya. Nah ini kelihatan ya jemuran aku lagi bergantung juga itu kain kemarin loh teman-teman, sampai sekarang nggak kering-kering. Nah aku tuh kalau nyuci setiap hari ya teman-teman, pokoknya aku tuh nyucinya setiap hari. Mesin cuci yang ukuran 14 kilo itu pokoknya setiap hari itu mutar gitu loh teman-teman. Kalau nggak mutar gitu nanti yang ada bisa 2 kali putaran untuk cuciannya aku. Nah makanya ini lanjut aja ya. Ini kelihatannya teman-teman di luar itu gelap ya, karena masih hujan di luar sana ya teman-teman. Nah sore tadi jam 6 hujannya tuh lebat banget loh teman-teman. Untung aja aku tuh udah sampai di rumah tadi, udah pulang bawa Abang Razik berobat gitu. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, bantu like, komen, dan subscribe-nya ya, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan ya video terbarunya aku. Nah video aku ini hanya video seorang ibu rumah tangga ya teman-teman. Aku hanya membagikan kegiatan atau aktivitasku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga. Tapi semoga aja ya video aku ini bisa menginspirasi teman-teman semua ya, dan bisa memberikan motivasi kepada teman-teman semua. Nah di sini kelihatan itu kain yang semalam ya teman-teman aku gantung di bawah. Nah yang baru aku gantung di atas ya. Nah itu juga anger payung satu udah penuh ya teman-teman. Nah sisa kain yang aku maksudnya kain yang aku cuci hari ini aku gantung di anger payung yang satu lagi. Nah semoga aja besok pagi panas full gitu teman-teman, biar kain aku tuh pada kering semua. Jadi biar besok pagi, maksudnya tuh biar besok siangnya itu aku bisa langsung setrika pakaian ini, jadi nggak menumpuk-numpuk untuk pakaiannya aku. Aku tuh paling nggak suka ya teman-teman lihat pakaian bertumpuk seperti ini. Jadi kalau dapat tumpuk seperti ini aku tuh rasanya kayak mana ya, nggak enak aja gitu loh teman-teman, mata aku mau mandangnya. Tapi mau gimana lagi ya, karena faktor cuaca, jadi ya udah mau nggak mau ya harus seperti ini ya teman-teman.
dibiarkan kering di dalam aja. Tapi kalau biarkan kering di dalam nggak kena matahari itu bau banget tuh kain ya. Assalamualaikum, see you, bye bye.